Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika di suatu negara yang berisi keuletan dan ketangguhan suatu bangsa yang mampu mengembangkan ketahanan nasional maupun kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merusak identitas dan integritas suatu negara. Bela negara adalah upaya untuk mempertahankan suatu negara dengan cara menanamkan cinta tanah air dan rasa kebangsaan mereka sejak dini, termasuk upaya penanggulangan ancaman. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan sistem memelihara politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan memelihara politik luar negeri bebas dan aktif. Sosial budaya adalah kondisi sosial bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila serta kemampuan menangkal kebudayaan asing yang tidak sesuai. Saya sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. Kita telah tiba pada akhir dari KTT G20. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang mulia semua dan juga selamat jalan and have a safe trip. Dan baiklah, dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. It is a showcase of the richness and the diversity of our cultural heritage to entertain and inspire all of you. We now kindly invite you to sit back, relax, and enjoy the show. Swastiastu.
3. Oke, dengan Mas siapa? Saya Randy Dibagus Sartoyo dari Fakultas Hukum. Oke, Mas Randy. Untuk pertanyaan pertama tentang G20, pendapatan tentang G20 itu bagaimana? Seperti apa? Baik Mas Baru. Ini pendapat saya mengenai G20 adalah cukup sangat baik bagi masyarakat Indonesia maupun bagi bangsa Indonesia sendiri. Nah, seperti tema presidensi G20 saat ini mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, di sini harapannya bangsa Indonesia semakin tumbuh, semakin kuat untuk pulih bersama. Misalnya dari corona kemarin ataupun dari hal lainnya. Pertanyaan kedua untuk Mas Randy, bagaimana pendapat Anda tentang G20 ke dalam bela negara itu seperti apa? Begini Mas Baru, seperti contohnya saat pemimpin-pemimpin dunia berkumpul di Bali kan waktu itu. Iya. Nah, jadi mereka menggunakan baju batik, Ya. baju tradisional Indonesia, dan juga seperti makanan yang disajikan di G20 juga makanan-makanan tradisional Indonesia. Ya. Itu menunjukkan bahwa suatu bentuk bela negara yang ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin dunia tersebut. Jadi cukup menunjukkan bentuk dari bela negara tanpa mengangkat senjata. Oke, benar. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Baik. Dampak G20 terhadap bukan seluruh ya, terhadap negara Indonesia ini apa Mas? Atau dalam faktor-faktor tertentu lah menurut Mas ini seperti apa? Dampak bagi seluruh warga Indonesia juga sangat berdampak. Misalnya dampak di bidang faktor ekonomi. Ya. Nah, di faktor ekonomi Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, juga potensi risiko tentang ekonomi yang dihadapi. Selain itu juga kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju. Dengan bahasa apa? Alfia 2019. Menurut Mbak, G20 ini gimana? G20 yang diselenggarakan di Indonesia itu bagus karena dengan adanya G20 itu Indonesia menjadi terkenal di mata dunia. Lalu dampak G20 di bela negara itu bagaimana? Karena bela negara itu tidak harus mengangkat senjata. Kalau bela negara dalam G20 di Indonesia itu Indonesia memperkenalkan budaya-budaya Indonesia seperti penggunaan batik, terus memperkenalkan makanan-makanan khas Indonesia seperti itu. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, dampak G20 bagi Indonesia sendiri itu bagaimana? Karena adanya G20 itu Indonesia menjadi terkenal kan ya di mata dunia, jadi perekonomian di Indonesia itu semakin meningkat. Dengan nama siapa? Rian, Ya, angkatan? angkatan 2013 S1-nya. Menurut Mas Rian, bagaimana tanggapan Mas Rian mengenai G20? Menurut saya G20 itu waktu itu di Indonesia, tepatnya di Bali ya, menurut saya itu dampaknya adalah perekonomian lokal kayak Indonesia tuh ya bisa diperkenalkan gitu. Terus dampaknya kalau buat kita, buat Indonesia bisa mengenalkan budaya Indonesia kepada luar negeri, kayak kemarin ada Inggris, ada macam-macam negara kan. Jadi bisa mengenalkan budaya Bali, apalagi kemarin pakai batiknya dari Bali. Nah, jadi bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Apalagi kemarin Indonesia juga mempersiapkan G20 dengan sangat baik, dengan acara-acara yang menarik buat mereka yang datang, tamu-tamu datang dari luar negeri, seperti kayak acara-acara tarian dan sebagainya. Saya G20 bela negara yang ada di acara G20 itu bisa memperkenalkan budaya sendiri, terus memakai kayak batiknya dari Bali, terus kayak kayak gitu kan, mencintai produk dalam negeri, kayak nggak usah kayak batik, terus kayak makanannya, terus kayak tarian-tariannya kan dikenalkan di luar negeri, terus turut serta untuk meramaikan G20 kemarin di Bali itu juga bela negara, termasuk bela negara tanpa harus mengangkat senjata. Dan acara G20 itu ekonomi perekonomian Indonesia ya sedikitnya meningkat lah, kan adanya mereka datang, terus pariwisatanya juga
ramai waktu di Bali kan gara-gara Covid kan mereka sempat turun gitu, ada G20 ramai lagi gitu kan, dan budaya-budaya bisa dikenal sama negara lain kayak tariannya atau pakaiannya, makanan atau semuanya lah yang ada di Bali, pariwisatanya sudah dikenal di luar negeri. Pak Edi, selamat siang. Selamat siang. Untuk kami kan makan wawancara. Untuk pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak tentang G20 di Indonesia ini apa Pak? G20 baru saja sudah dilaksanakan di Bali, presidensi Indonesia Pak Jokowi. Dalam hal ini beliau menurut saya sudah berhasil menyelenggarakan G20 sebagai presidensi. Maksud saya melihat G20 itu harus holistik. Yang ingin saya soroti satu diantaranya dari aspek hubungan internasional. Hubungan internasional Indonesia semakin diakui oleh negara-negara lain, terutama terkait dengan prinsip Indonesia yang non-blok, bebas aktif, politik luar negerinya, dan upaya Pak Jokowi untuk mempertemukan berbagai kepentingan dunia. Itu satu di antara aspek yang sangat menonjol Pak Jokowi. Melalui Pak Jokowi, Indonesia semakin diakui oleh dunia. Oke. Nah, berarti hubungan internasionalnya Pak ya? Iya, dari aspek hubungan internasional. Pertanyaan kedua Pak, ada nggak sih dampaknya ke bela negara G20 ini yang diselenggarakan di Bali kemarin? Iya, bergantung kepada cara pandang kita. Bela negara itu tidak hanya angkat senjata. Yeah. Tetapi bela negara dalam hal ini harus ditunjukkan dengan berbagai cara. Nah, kalau kita lihat di berbagai pemberitaan mass media, bagaimana kecintaan ya masyarakat atau warga Bali terhadap Bali sendiri dan Indonesia menjaga marwah negara. Nah, itu satu contoh konkret bahwa warga Bali sudah membuktikan tentang bela negaranya, cinta negaranya. Beredar di media sosial bagaimana pecalang menghalau pendemo yang konon katanya dari Papua, tapi dalam tanda kutip mungkin dibayar juga ya. Itu ya perang yang dilakukan, perang tanda kutip ya, yang dilakukan oleh pecalang itu sebagai bukti bahwa mereka cinta pada tanah leluhurnya. Oke Pak. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Ya. Pertanyaan terakhir. Untuk G20, dampaknya ke seluruh aspek di negara kita ini, menurut Bapak apa? Ada nggak yang benar-benar sekarang menonjol selain tadi hubungan internasional ini? Oke. Kalau dilihat lebih mendetail lagi, G20 pasti ya, merupakan keniscayaan setelah adanya summit konferensi tingkat tinggi lah katakanlah kalau di beberapa istilah juga, pasti akan mendatangkan akan terjadi deal di antar negara. Tentunya di dalam deal itu pasti akan muncul proyek, akan muncul investasi. Investasi tidak hanya berdampak kepada
pada ekonomi tetapi kepada banyak hal. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi memang dalam kacamata saya melihatnya memang ditujukan untuk kesejahteraan bersama warga negara Indonesia. Oke. Makasih Pak ya. Ya. Wawancaranya. Sama-sama.